Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulid Ihsan, nomor BP 20 11 03 2008. Baik, di sini saya membahas tentang cara penulisan kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman pendapat atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik berupa tulisan atau lisan, yang bertujuan untuk memperkokoh argumentasi di sebuah karya tulis. Selain digunakan untuk memperkuat argumen, kutipan juga bisa dijadikan sebagai landasan teori, penjelasan suatu uraian, atau sebagai bukti untuk menunjang sebuah pendapat. Baik, poin selanjutnya itu hal yang harus diperhatikan dalam mengutip. Yang pertama, penulisan harus mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut diperlukan. Yang kedua, penulis harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketetapan kutipan. Yang ketiga, penulis harus mempertimbangkan jenis kutipan, entah itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Yang keempat, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Poin selanjutnya yaitu kutipan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua itu kutipan tidak langsung. Baik, kita membahas yang pertama, yaitu jenis kutipan, yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya. Cara penulisannya yaitu, yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, penulisan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan, tulis sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contoh kutipan langsung yaitu, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah diiringi dengan tanda petik 2, terus dilanjutkan dengan isi kutipannya, itu terdapat kecenderungan semakin banyak campur tangan pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat partisipasi karyawan di daerah perkotaan. Terus ditutup dengan tanda kutip 2. Dan selanjutnya itu di mana terbitnya itu orang yang dikutipnya itu Subroto 1990-23. Contoh yang kedua itu Siswanto 1990 tutup kurung menegaskan, diisi dengan tanda kutip 2, keputusan ilmiah merupakan sebuah kemungkinan atau probabilitas, sehingga bukan suatu kebenaran yang mutlak. Ditutup dengan tanda petik 2. Selanjutnya yaitu jenis kutipan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil intisarinya saja, tanpa mengurangi makna sebenarnya. Kita dapat menulis kutipan tidak langsung ini dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat, atau menulis intisarinya dengan gaya bahasa kita sendiri. Cara penulisannya yaitu, yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan dengan spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan ditulis sumber kutipan. Contohnya itu disebut terpadu, nama penulis disebut terpadu dalam teks. Contohnya Salimin 1990-13 tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Contoh kutipan tidak langsung yang nama penulis disebut dalam kurung bersama tahun terbitnya. Contohnya, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Salimin 1990-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ari Irawan, nomor BP 2011-03-2009. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi tentang semua buku atau tulisan yang dijadikan acuan atau landasan dalam penelitian. Manfaat dari daftar pustaka yaitu: pertama, memenuhi etika penulisan. Yang kedua, sebagai ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data. Yang ketiga yaitu sebagai pendukung ide seorang penulis, karena biasanya sumber yang diambil ditulis oleh pakar yang terkenal. Yang keempat, sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Yang kelima yaitu sebagai referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian mana data itu diambil. Selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka ini dibagi atas 3 macam. Yang pertama itu bersumber dari buku, yang kedua itu bersumber dari artikel, dan yang ketiga itu bersumber dari internet. Yang pertama itu bersumber dari buku. Ada 5 unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu nama. Ingatlah untuk selalu menulis nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelah dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lahir, gelar-gelar tersebut tidak perlu dituliskan. Yang kedua yaitu unsur tahun. Cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Unsur yang ketiga yaitu judul. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau tulisan miring. Yang unsur keempat itu kota dan penerbit. Mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik. 2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama terbit. Contohnya adalah data buku. Judul Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi edisi kedua. Penulis Dr. Ali Amran, Sarjana SH, MH. Penerbit Raja Grafindo Persada. Kota terbit Depok. Tahun terbit 2018. Cara penulisannya adalah Amran, Ali, 2018, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi edisi kedua, Depok, 2, Raja Grafindo Persada, Yang terakhir itu bersumber dari internet. Ada 5 unsur yang diperhatikan, yaitu nama penulis, tahun, judul artikel, alamat atau URL website. Yang kelima itu waktu mengakses artikel tersebut. Contohnya alamat www.manajemen.go.id artikel _keuangan.html. Judul artikel manfaat internet terhadap bisnis dan pemerintahan. Tahun terbit 2010. Cara penulisan Agung Supraman. Waktu akses 1 Januari 2019. Cara penulisannya yaitu Supraman, Agung, 2010, judul artikelnya dipakai garis bawah, digaris bawahi, yaitu manfaat internet terhadap bisnis dan pemerintahan, Terus alamatnya ditulis seperti biasa, www.manajemen.go.id _artikles _keuangan.html.
Terus waktu aksesnya diberi tanda kurung, diakses tanggal 1 Januari 2019 kurung, tutup kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Pratriani, BP 2011-03-2010. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara penulisan catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan ini memberikan informasi singkat sesungguhnya yang terdapat pada tulisan. Dengan catatan kaki, seorang penulis sesungguhnya telah memberikan penghargaan atas karya orang lain. Hubungan antara catatan kaki dengan teks dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama. Selain menggunakan nomor-nomor penunjukan, hubungan itu dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda asterik atau tanda bintang. Tujuan penulisan catatan kaki adalah untuk menyusun pembuktian, pengakuan sekaligus ungkapan terima kasih pada penulis dalam sebuah karya tulis yang menjadi sumber kutipan tersebut diperoleh. Fungsi dari penulisan catatan kaki adalah 1. Catatan kaki berfungsi untuk mempermudah pemahaman pembaca, memberikan penjelas juga keterangan mengenai kutipan penyusun serta daftar bacaan lainnya. 2. Catatan kaki juga berfungsi untuk memberi penghargaan dan pengakuan terhadap sumber serta penulis kutipan. 3. Catatan kaki memiliki fungsi untuk menunjukkan rujukan atau referensi berkaitan dengan istilah-istilah asing atau rumit yang digunakan pada tulisan tersebut. Dalam penulisan catatan kaki, terdapat beberapa hal perlu diperhatikan yaitu 1. Nama pengarang tidak perlu dibalik. 2. Nama pengarang yang dalam catatan kaki ditulis sesuai dengan urutan nama aslinya. 3. Judul buku dicetak miring apabila diketik dengan komputer atau digaris bawahi apabila tidak menggunakan komputer. 4. Selain buku, koran, artikel, majalah atau jurnal, judul sumber ditulis dalam tanda petik 2. Tidak diketik miring atau diberi garis bawah. 5. Kota terbit. 6. Nama penerbit. 7. Tahun terbit. 8. Nomor halaman. 9. Semua unsur catatan kaki dihubungkan dengan tanda koma, kecuali keterangan setelah kota terbit, dihubungkan dengan tanda titik 2. 10. Apabila dalam penulisan nama pengarang ada 2 atau 3 orang, maka dituliskan semua. 11. Jika lebih dari 3 orang, maka yang ditulis hanya nama pengarang pertama, lalu diikuti oleh DKK atau et al. 12. Pangkat atau gelar seperti insinyur, profesor, dokter, atau nama pengarang tidak perlu ditulis. Poin selanjutnya, catatan kaki yang bersumber dari buku. Hal yang harus diperhatikan adalah 1. Nama pengarang, 2. Judul buku, 3. Kota, penerbit, tahun, 4. Halaman. Contohnya 1. Brian Rahadian, Perspektif Pemikiran Modern Malang, Post Publishing 2007, halaman 97. Poin terakhir, catatan kaki yang bersumber dari jurnal atau artikel. Hal yang harus diperhatikan adalah 1. Nama penulis, 2. Judul artikel, 3. Dalam nama jurnal, yaitu kota, penerbit, tahun, 4. Halaman. Contohnya 2. Aji Santosa, peranan mahasiswa terhadap pengembangan kepribadian bangsa dalam Berita Arsip Nasional nomor 8 Juni 1998, Semarang, Indo 1998, halaman 37.